mana itu? Oh, Yesus ateis, ini gimana nih? Itu kau baca itu tappingannya itu, tappingan itu. Tapping itu. Tuhan tidak beragama katanya. Tuh, Yesus tidak beragama, beda dengan Nabi Muhammad katanya. Oh, ya iyalah kalau gitu Yesus ateis dong. Makanya dibilang itu difitnah lagi. Jadi siapa yang disembah sama Yesus itu? Makanya terus siapa yang disembah? Itu siapa? Beelzebul kali. Ya aku mau nanya nih Bang Jai. Apa? Abang kan mualaf itu dari TikTok kan? TikTok iya, offline iya. Nggak, maksudnya apa yang membuat pertama kali mualaf? Ya karena diskusi inilah. Sama? Dari Bang Zuma, kan aku sering kali diskusi sama Bang Zuma dulu. Awalnya dari Bang Zuma. Waktu kapan tuh? Tahun lalu ya? Tahun lalu, jadi gini abangku, aku itu udah bukan sebentar ya, tapi tuh dari 2023 kalau nggak salah, bukan dari TikTok awalnya, itu dari YouTube, Lensa News Muslim. Jum. Ya dari Jum. Enggak di YouTube kok, YouTube-nya itu Lensa News Muslim namanya. Nah itu Oke. dia. Ya itu menarasi ya. Terus dari Lensa News Muslim itu aku kan suka scroll gitulah di YouTube kan. Kudu kok kayak gini kali orang ini ngomong ya gitu kan, jengkel lah aku kan. Nah dulu aku tuh nggak pernah yang namanya baca ini tuh nggak pernah. Baca ini nggak pernah. Masih ada di sini. Ini Padahal nggak pernah. Kristen. Apa? Padahal Kristen kan? Iya Kristen. Aku nggak pernah baca ini. Datanglah pokoknya ke gereja ini kebetulan kan putra-putri altar gitu kan, penyanyi gereja dulu kan. Ah. Oh, enggak, ini Katolik atau Protestan? Katolik lah. Oh, Katolik dulu. Oke. Katolik. Nah terus udah gitu apa namanya, kok kayak gini kali ya orang ini. Cuman gini abangku, aku itu kan bukan mencari pembenaran ya, tapi yang ku cari itu kebenaran ya, gitu kan. Lalu masih ada pun sisanya itu data-datanya. Aku berdiskusi dengan Bang Zuma, aku bawa dalil-dalil dari Bible-ku itu kan. Nah setelah itu ya ditampar sendiri sama Bible itu. Musuh Oten itu bukan debater Muslim atau apapun itu ya. Dan Betul. musuh Oten itu ya Bible itu sendiri sebenarnya gitu kan. Terus Iya. esensi yang ada di dunia ini itu kan hanya ada dua, ciptaan atau sang pencipta, betul kan? Nah Iya. Yesus itu, ya kami kan percaya Trinitas dulu kan ya, nggak masuk di akalku, gitu. Lama, kok bisa, aku tanya sama pastorku, sampai Bang Zuma itu jengkel sama aku, kau turun, kau pergi ke gereja, colok pantat pendeta katanya. Nggak cuma sekali dua kali loh aku berdiskusi sama Bang Zuma itu, sering kali Iya tahu. Iya tahu aku dulu waktu bahasa-bahasa itu. Cuman kan masalahnya adalah masalahnya kan lu kan pastor bukan pendeta. Gimana dicolok pula? Iya ya itulah kan Bang Zuma kan ngomongnya colok pantat pendeta kan. Nah, Iya, terus gak mungkin lah aku colok pantat pastor kan. Aku datang lah, aku tanya lah sama dia, yang gak ada jawaban, ku cari sendiri. Jadi gini, kita itu kan apa namanya ya, dikasih yang namanya chip berupa akal ya kan. Nah, kita aja cari baju nih, aku aja nggak pakai baju kayak gini aja nggak sopan sekarang kan. Apalagi ketika kita memilih Tuhan ya kan. Nah, kayak mana kalau kita salah memilih Tuhan ya kekalnya kita di neraka. Yesus pun mengatakan itu, bahwasanya hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus adalah hanya sebagai utusan, gitu kan? tapi kalau salah pilih Tuhan kan kekal juga gitu. Jadi bukan hanya milih Tuhan doang dong yang kekal. Di neraka kan kekal juga. Kekal di neraka. Oke. Terus dari situ mulai nggak percaya Trinitas. Ya apa ya? Sebenarnya ya masih percaya lah, orang aku ketika udah masuk aja 1 bulan itu aku masih makan B2. Ini aku jujur ya, nggak apa-apa pun aku kan jujur ya, karena ya memang itulah apa adanya gitu ya. Dan memang ya aku masih on off gitu loh Bang Jelius kan. Dan Iya. apalagi banyak kali kan yang DM yang mau alap settingan lah, yang apalah kayak gitu ya. Tapi dari situ ya aku pelajarin lagi ya, makin tahu kayak gitu aja sih. Nggak ini. Tapi orang rumah masih oteng semua sekarang.
Aku juga nggak tahu ya apa yang pernah kulakukan sehingga Tuhan itu bisa membukakan hatiku. Yang jelas aku kembali ke fitrahnya lah sebagai seorang manusia. Kan fitrahnya seorang manusia Muslim pun. Tunggu bentar ya, aku pakai baju ya, nggak sopan rasanya. Ya, ada sedikit kendala jaringan ya, teman-teman. Kan kalau fitrahnya seorang manusia itu Kok kan jadi ini pula Bang Jai? apa? Ya, fitrahnya manusia. Nggak. Tadi tiba-tiba kok jadi ini. Jadi gambar rupanya pakai baju. Ya, cuman ini Bang. Kan banyak juga orang yang nggak percaya Trinitas larinya ke oneness gitu. Mereka nggak lari ke Islam, tapi larinya ke oneness. Karena konsep Trinitas itu memang sudah banyak ditinggalkan ya. Itulah kenapa jadi oneness semua tuh. Termasuk, ya mungkin kenal juga ya sama Demian gitu. Demian itu sekarang oneness loh, dia kan udah kembali lagi kan ke Kristen kan. Tapi Ya, oneness. betul. Jadi gini abang. Dari Bang Jai sendiri waktu itu kan nggak percaya Trinitas. Tapi kan belum tentu bisa terima Islam gitu. Kenapa nggak jadi oneness? Begini abang, pertama lingkungan ya bang. Di Palembang itu mayoritas semuanya itu Muslim, gitu ya. Betul. Rata-rata itu Muslim. Bahkan ketika aku masih kecil pun, ini aku buka kartu ya. Ketika aku masih kecil pun, aku Kristen ya. Aku ambil, aku ke masjid. Aku pengen ngaji sama kawan-kawan Muslimku, asal kau tahu ya. Itu aku Kristen loh. Ini mau ngaji atau cuma mau main doang gitu? Kalau ngaji kan agak gimana gitu? Ya ikutan ke masjid itu, tapi itu waktu masih kecil ya, aku bilang ya, waktu masih kecil kan masih anak kecil itu kan kayak gitu kan, maksudnya nggak yang. Ya aku juga dulu gitu, cuman datang ke situ untuk main-main, bukan. Ya main-main aja tujuannya, tapi kan kita terus otak kita itu kan terus apa ya, kayak kok gini, bahkan ketika sekarang udah Muslim pun aku kan suka sholawatan, karena di sini kan setelah azan itu ada dengar orang sholawat, orang pengajian kayak gitu kan. Jadi apa yang pernah aku dengar itu kan kayak oh jadi ini yang waktu itu gitu kan, oh jadi ini gitu. Gitu aja sih. Tapi kan nggak ngerti. Apa? Tapi kan waktu itu nggak ngerti gitu, salawatan tuh apa yang disampaikan gitu. Mana aku tahu, aku dapat ular naga. Wah, ini perang naga nanti ini di apa namanya? Di surga. Oh iya. Nggak ngerti lah, Bang. Apa itu kayak gitu. Iya, ada Mbak D rupanya. Makasih Mbak D. Terus Arigato tuh saya. ini ya. Arigato. Bang Jai sendiri kan bisa dibilang waktu mualaf itu kan bukan keputusan yang gampang kan, apalagi enggak gampang. keluarga juga. Saya itu 1 tahun 6 bulan kalau nggak salah. Bahkan saya itu memberanikan diri ya, gonta-ganti akun dan ya sampai pakai akun asli akhirnya gitu kan. Jadi kayak apa ya bang? Aku jengkel kali sama Bang Zuma itu. Ya intinya aku jengkel kali. Ada nggak cuma Bang Zuma sebenarnya, tapi banyak juga dari saya juga nggak hanya melihat Bang Zuma ya, ada Pak Bom Bom, terus waktu itu ada RK juga, ada ini. Jadi semuanya kebencian itu ada sama Kristen, ada juga sama Muslim. Bahkan di dalam diriku itu kan pasti mereka ini kok begini gitu, maksudnya kenapa mereka saling menghujat, saling begini. Tapi kalau kembali lagi ya, iya maksudnya. Jadi lu bencinya sama Pak Bom Bom gara-gara lu merasa gara-gara Pak Bom Bom menyerang Islam, jadi agama aku juga diserang gitu. Merasa ini gara-gara mereka lah, jadi ada perdebatan. Betul. Gitu ya. Dan aku kan belajar kayak Tritunggal itu juga dengarkan dari Pak Bom Bom ya. Nah, maksudnya aku nggak naik ke Pak Bom Bom ya, di bawah gitu maksudnya, paham ya? Terus ngefans lah sama Pak Bom Bom dulu. ngefans sekali sama Pak Bom Bom. Beda kalau sama Mikana, aku benci kali sama Mikana dari dulu. Kenapa sama Mikana yang benci? Karena dia oneness. Gini loh, Mikana itu nggak konsisten orangnya. Dulu waktu aku suka sama dia bilangnya ya dia percaya dengan Allah dan sebagainya. Dia kan sekarang udah nggak mau lagi pakai kata Allah itu kan? Ya. Nah nggak suka aku sama dia tuh dulu tuh sebelum ini. Kuar-kuar kayak gitulah. Ada pokoknya dajal kali itu Mikana itu, nggak suka aku. Lalu waktu itu lu masih Kristen ya? Apanya?
Padahal waktu itu Bang J juga masih Kristen padahal ya. Masih oten dulu. Tapi Mikana nggak disukai. Padahal waktu itu kan Mikana paling disukai harusnya tahun 2024 Nggak 23 suka aku ya. sama Mikana. Penyampaian pun banyak kali menghujat. Nih, ini kalau dulu ya, ini ibaratkan kata, seandainya aku hidup di zaman Paulus gitu ya, pasti ini aku udah jadi apa namanya? Ini udah jadi data ini. Nih, sebelum aku diskusi ya, kalau sekarang kan ini belajarnya kan. Ini Iya. belajar. Ini Iqra sekarang belajarnya. Kalau dulu tengoklah ini ya. Ku bawa dalil-dalilnya ini semuanya. Tuh. Ini Macam Budarmi lah nih. iya, pokoknya itu banyak kali. Jadi nggak cuma ini, tengoklah ini banyak tuh bilangan ini Tuhan benar bukan manusia. Itu tulis semua ini. 2 Yohanes 1 nomor 7. Karena kan masa sih? Mana sih gitu kan? Tuh, banyak tuh. Tuh banyak kali Yohanes 14 tuh kan. Banyak kali. Dan memang aku botol, nggak pernah aku belajar di Bible itu. Ini kalau seandainya aku hidup di zaman itu mungkin jadi kitab juga ini. Nggak bisa lah, harus jadi ini dulu loh, jadi petinggi dulu. Kalau nggak ada pengikut ya nggak mungkin dijadikan kitab. Paulus kan jadi kitab karena banyak pengikutnya. Ya juga sih. Oh, tengoklah 2 Korintus tuh. Semuanya ada, ku catat semuanya. Jadi bukan mencari pembenaran ya. Baru nanti karena gini ya, orang kalau ngomong itu kan apa namanya cepat kali kan dalam ranah diskusi itu kan. Ya. Mana aku sampai otakku paling ya Galatia 13 nggak ada isinya apa ini gitu kan. Terus udah gitu. Karena main sebut ayat tanpa bacain ya, karena yang udah biasa debat kan ya udahlah kita sebut ayat orangnya juga udah tahu gitu kan. Nah, waktu itu aku dapat itu pertanyaanku ini nih. Siapa penolong lain itu? Kan aku akan minta kepada Bapak kan? Parakletos. Iya kan? Siapa penolong lain itu kan aku akan minta kepada Bapak roh penolong lain kan? Nah, Seorang penolong lain ya. seorang penolong lain itu siapa? Terus gitu kan. Terus bagaimana mengenai Tuhan di Islam kayak gini? Ini pertanyaan gitu kan. Ya pokoknya kayak gitulah. Ini banyak kali lah pokoknya. Nah, kalau sekarang mah udah beda. Belajarnya sekarang udah idgham, iklab. Terus beda lah pokoknya sekarang. Tapi kenapa terima Islam gitu? Kenapa nggak Hindu, Buddha gitu? Karena banyak juga orang-orang sebelah tuh yang bilang gitu. Ya oke lah, kalian bisa berhasil membuktikan bahwa Kristen itu salah. Tapi kan membuktikan Kristen salah bukan membuktikan Islam benar gitu. Bisa jadi agama lain gitu. Jadi gini abangku, kenapa aku menerima Islam? Pertama tadi faktor lingkungan. Lingkungan itu memang sangat-sangat berpengaruh juga ya gitu ya. Yang kedua kawan-kawanku Muslim itu juga banyak gitu ya. Dan ketiga agama Islam itu masuk logika. Kalau misalnya menerima Hindu, apa bedanya? Reinkarnasi bukan saya mendiskriminasikan si Hindu itu tadi ya. Bukan sama sekali enggak. Menurut pribadi lah, ini kan menurut pandangan pribadi. Menurut pribadi ya, apa bedanya reinkarnasi? Apa bedanya gitu kan? Lalu ya nggak masuk logika karena gini. Banyak kali kan, coba kita pakai logika. Ketika di Hindu digambarkan Tuhan, ada gak gambarnya? Pasti ada. Ketika di Kristen digambarkan Tuhan, ada gak gambarnya? Pasti ada. Ketika di agama lain digambarkan Tuhan dalam bentuk wujud, maksudnya ada nggak gambarnya? Ada. Ketika di Islam digambarkan Tuhan, ada nggak wujudnya? Ya nggak ada. Itulah Tuhannya Yesus. Bener nggak? Oke, jadi menurut Bang J waktu itu, nampaknya yang disembah umat Islam inilah Tuhannya Yesus juga, karena gambarannya adalah tidak bisa dilihat, rupanya pun tidak bisa. Ya. Nah, sekarang gini, ketika Yesus itu menjadi seorang, ketika berkata bahwa Yesus itu katakanlah Tuhan, haruskah Tuhan itu menjadi seorang bayi? Terus apakah benar? Nih, apakah benar bahwasanya sebelum ada Yesus alam semesta ini tidak ada? Iya. Nah, apakah akal itu ada? Apakah kita bisa melihat akal? Hayo. Kan nggak bisa dilihat akal kan? Dan apakah ketika bayi itu maha kuasa? Itulah iman kami dulu kan ya. Kenapa? Karena ya dia itu kan dua natur, 100% manusia, 100% ilahi. Berarti berapa persen dong? Begitu kan? Jadi ketika bukankah Tuhan itu tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk? Bukankah Tuhan itu tidak pernah menjadi tidak kan Tuhan? Tuhan yang kedua, ada Tuhan Allah sama Tuhan Allah Bapa sama Roh Kudus, kan nggak tidur dua itu. Yang tidur kan cuma Yesus. Ya itulah disebut dengan Trinitas itu kan. Apakah masuk di logika ketika ada Tuhan-Tuhan lain? Kan nggak masuk di logika itu pun. Itu menurut
pemahamanku ya dulu ya, maksudnya kayak gitu ya. Bahkan perlu dipertanyakan, Yesus kalau tidur itu mimpi nggak kira-kira ya? Nah, Yesus kalau tidur ada mimpi nggak? Lalu gini loh, Tuhan itu kan maha kuasa ya. Lagian Tuhan itu cuma satu sebenarnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya? Hayu. Apa artinya itu? Ya Ar-Rahman, Maha Apa? Pengasih. Maha Pengasih. Bukan. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam sekalian. Artinya apa? Kan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam sekalian. Artinya Allah itu adalah Tuhan semesta alam sekalian. Betul nggak? Betul. Nah, tapi ada di antara orang-orang ini yang tidak percaya bahwasannya kepada Allah tapi menyembah kepada yang lain gitu loh. Lagian kalau di Islam udah jelas kok yang terkutuk itu siapa? Yang terkutuk itu adalah syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Coba kalau di Oteng, Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada tiang salib. Kayak mana itu konsepnya? Oke, jadi Bang Jai menjadikan itu sebagai dalil bahwa yang disembah oleh orang Kristen ini adalah yang di dalam Islam disebut sebagai setan yang terkutuk gitu. Betul, dan lagian gini ya Bang, kita itu kan kalau di Kristen dulu kan setiap orang kan memiliki dosa waris kayak gitu, paham kan Abang kan? Betul. Nah, ku cari Bang satu dalil di mana dosa waris ada di nubuat atau di kitab perjanjian lama, karena segala sesuatu harus tergenapi di hukum Taurat, bukan di hukum baru ya. Nah, bahkan kayak gini, lebih baik langit dan bumi ini hancur atau hilang jika setitik dari hukum Taurat itu batal. Bener nggak Bang? Betul. Nah, ternyata dosa waris itu ada di mana? Di Roma 5 pasal ke-12 kan Bang? Ya, di tanah. Betul, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia satu orang, dan oleh dosa itu maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Masalahnya siapa? Yang menebus Roma ini loh siapa? Emang Yesus? Kan bukan. Ya, tapi diilhami. Mereka bilang diilhami oleh Roh Kudus. Ya, kita cari dulu dong, siapa penyesat itu atau antikristus itu yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia dan Yesus datang sebagai anak manusia. Galatia 3:11-12, sebab aku Paulus menegaskan kepadamu bahwa Injil yang kuberitakan bukanlah Injil manusia, melainkan dari Yesus Kristus. Berarti kan bedanya itu, Yesus anak Maria sama Yesus yang ngasih firman kepada Paulus itu. Betul kan? Ya, ini Yesus pribadi kedua ya, Yesus yang kedua. Tapi oke, dari situ Bang Jai mulai meragukan Kristen. Aku mikir tuh, kayak mana ya? Apa iya ya? Jadi kayak apa namanya? Ada inilah pergolakan batin lah. Jelas pergolakan batin, nggak banget gitu kan. Nah terus kayak gini Abang, waktu itu ada juga tuh Maryam 71. Ini nggak mau setiap orang Muslim kan pasti dilemparkan ke neraka, betul nggak? Betul nggak? Ya, mendatangin neraka dulu. Ya, aku bukan menghujat ya. Bahkan sekarang pun imanku kan naik turun gitu kan karena masih baru ya. Ternyata Bang, tapi baca 72-nya. Ternyata di Mazmur 6:12 juga sama. Engkau telah membiarkan orang-orang melintas kepala kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas. Berkesesuaian kan dengan Maryam 7172 itu. Lalu juga ada di Yudas 1 pasal ke-23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Betul nggak? Betul. Artinya diangkat ya. Betul, diangkat kan artinya. Nah, ibaratkan pakaian kotor, masa langsung mau masuk lemari? Nggak mungkin kan? Ya, itu kan yang dipercaya sama Katolik kan, purgatorium. Iya. Nah, sekarang Markus 9:49. Nah, coba. Apa? Karena setiap orang akan digarami dengan api. Mati nih, Jak. Hayo. Justru mereka. Hayo. Benar nggak, Bang? Tapi kan Jai, lu kan dulu kan ini Katolik kan. Katolik kan juga percaya dengan api penyucian kan. Itulah yang dianggap sebagai api penyucian yang tidak diimani sama Protestan kan. Betul. Itu dia masalahnya. Jadi kayak di otak ini kayak meledak gitu loh. Paham nggak?
Jadi Ya, kalau karena Islam kan jelas ya, gini loh bang. Kalau di Islam itu kan jelas ya. Kita aja nih sesama manusia, ketika kita bersalah, apa yang kita lakukan? Minta maaf bertobat, kan? Ya, minta maaf ke sesama manusia yang kubilang. Minta maaf kan? Betul nggak? Betul. Bang Jios, aku salah kemarin. Aku kemarin bilang kalau kau tuh ternyata ganteng kali, fitnah aku. Mohon maaf ya, gitu kan? Kepada Tuhan, pasti kita apa? Kita akan memohon ampun dan dengan percaya bahwa kita tidak akan mengulangi perbuatan kita itu. Betul nggak? Betul. Nah, perlukah Tuhan itu mengampuni kita turun nuzul jadi manusia? Kayaknya kurasa enggak lah bang. Ya, ribet kali Tuhannya, kasihan gitu ya. Tuhan itu tempat bergantung abangku, bukan Tuhan yang digantung. Waduh, kata-kata Goldian dipakai. Memang iya loh, memang iya. Terus waktu Bang Jai memutuskan mualaf itu, apa sih yang mendasari gitu? Kenapa harus saat itu? Kenapa nggak dari bulan lalu ataupun tahun depan aja deh gitu? Gini abang, selagi nafas kita tidak pernah tahu hidup yang kekal menurut Yesus. Yesus, kayak mana hidup yang kekal itu Sus? Mengenal Allah satu-satunya. Tuhan yang Jangan dipanggil Sus juga, gak sopan nanti dibilang. apa? Jangan dipanggil Sus juga lah, nanti marah mereka. Ya kan memang kayak gitu loh. Yesus kayak mana hidup yang kekal itu? Mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Di mana itu? Selagi nafas kita masih di kerongkongan, banyak kok orang yang tiba-tiba sehat terus metong. Gitu kan? Orang yang hanya jatuh di kamar mandi terus metong. Betul nggak? Dijawab Matius 7:22-23. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang mengikuti perintah Bapakku yang di sorga. Iya kan? Ada orang yang bernubuat menggunakan namaku, mengusir setan menggunakan namaku, bernubuat menggunakan namaku. Memang Yesus kenal. Enyahlah kau daripada aku karena kalian semua pembuat kejahatan. Kucarilah itu, Kristen kah, Muslim kah, Hindu kah yang bernubuat menggunakan nama itu? Benar enggak? Hayo, siapa itu? Kristennya itu. Ya hanya saja memang doktrin itu bisa mengalahkan segala-galanya abangku. Enggak gampang. Enggak gampang. Lagian ya, aku dari berat badanku 85 kilo jadi 52. Oh mama itu perjuangan kali loh. Kenapa? Karena dulu kan aku makan B2 ya, gitu kan. Lalu makan ular juga. Sekarang mana nggak ada. Memang aku makan ular, makan B2 dan memang aku dulu jualannya kayak gitu, frozen food kayak ular gitu kan. Ada di suppliernya sendiri. Terus kayak mantau-mantau gitu kan. Tahu nggak sih yang dimsum-dimsum dari B2 itu loh yang terus apa kayak gitu-gitulah gitu kan. Oke. Kayak gitu-gitulah pokoknya. Dan itu perjuangan kali gitu kan. Ya sekarang sih gini. Ya. Jadi gini, sekarang sih gini, jangan dilihat, apa kan mualaf juga kan ya? Ya. Oke, jangan dilihat seberapa lama dia mualaf dan seberapa lama dia mengenal Tuhan yang benar. Karena di Bible itu kan tidak ada satu pun bahwasannya Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Bener nggak? Beda dengan At-Toha ayat 14. Inani anallah la ilaha illana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Bener kan bang? Sesungguhnya aku ini adalah Allah, maka sembahlah aku saja. Iya kan? Nah, kalau nggak salah sih, ingetin ya bang kalau salah. Terus, kalau boleh tahu. Bahkan ketika Yesus mau dicobai itu di mana sih bang? Lukas 4 pasal ke-6 ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih, aku agak lupa sih. Yesus, jika engkau mau menyembah kepadaku, akan kuberikan segala kuasa di dunia ini, kuberikan kemuliaan. Apa kata Yesus? Nyahlah kau iblis, sembahlah Tuhan Allahmu saja. Coba kalau Yesus itu Tuhan, nyahlah kau iblis, sembahlah aku Tuhan Allahmu saja. Bener nggak? Betul. Ini iblisnya juga nggak tahu diri ya. Padahal kan harusnya iblis tahu siapa Tuhan. Masa berani dia cobai Tuhan? Geblek juga. Iya, lagian juga Yesus itu berdoa semalam-malaman, menyembah kepada Tuhan Bapa itu sendiri. Masa sih? Ya pokoknya kontra indikasi gitu kan. Ya kalau kita lihat memang waktu Yesus dicobai ya tuh udah menunjukkan ya bahwa yang pertama kok bisa dia dicobai, nggak mungkin dia Tuhan ya. Iblis, geblek-gebleknya iblis juga nggak berani macam-macam dengan Tuhan. Betul, terus iblis tahu kok, betul. Ya. Terus yang kedua juga Yesus nggak ada mengatakan bahwa
beraninya kamu mencobai saya gitu kan? Nggak, tapi Nggak ada dia bilang kan begitu kan, itu dia. itu sudah mengakui, ya, mengakui Hmm. gitu. Terus kalau boleh tahu nih Bang Jai, waktu Anda mualaf, waktu Bang Jai mualaf itu kan syahadat pertama di Komal ya, Ah, terus tahun 2023, 24. 2024. 2024 syahadat di Komal dengan Bang Zuma ya. Terus Oke. Terus itu waktu syahadat itu posisi Bang Jai itu tinggal sendiri atau sama keluarga? di toko aku sama keluarga di toko. Ini Oh, pun sama aku di keluarga. toko, nggak di rumah. Ini bukan rumahku ini. Aku jualan. Semua tolak konten ada, albumin ada, apapun ada ya ada. Semua pokoknya ada. Kerupuk Tritunggal pun ada. Semua jualan aku. Ya, waktu syahadat online itu diketahui nggak sama keluarga? Enggak. Nggak Taunya diketahui. taunya itu ketika aku sudah sunat. Bahkan mama aku tuh ngamuk-ngamuk. Oke, berapa hari setelah syahadat sunat? 3 hari. Oke, tiba-tiba lu pergi sunat di Palembang. Jadi gini, iya di Palembang, di klinik kan. Waktu itu kan Iya. sebenarnya itu ada yoga. Yoga itu kan lebih dulu kan dia kan. Nah, Yoga lebih dulu atau lu? yoga dulu. Beda 1 Oh, minggu yoga kalau. dulu baru. Iya, Oh, barengan kalian ya. sama kami Oke, itu. oke. Oh, Saya tuh, Jai katanya, ku doakan kau Jaya, semoga kau jadi mu'alaf ngikutin aku, dia bilang. Nggak akan ku mu'alaf, aku bilang kayak gitu kan, nggak mau lah aku bilang. Nah terus setelah itu tapi kok, waduh, kenapa, bagaimana? Hilang waktu itu aku di Komal pertiktokan ini kan, nggak ada aku sama sekali kan. Lalu ya itu tekanan batin, dan batin itu kayak apa namanya ya? Ya kontraindikasi lah pokoknya gitu kan. Akhirnya, iya. Aduh pokoknya, Oke, oke. pokoknya nggak bisa tidur lah bang. Pergumulan. Paham nggak? Nah, Ya, ya. bergumul gitu. Bahkan mamaku itu sempat ngamuk-ngamuk di Komal, terguncang lah intinya. Mama aku itu tahu ketika aku sunat itu ngamuk-ngamuk di Komal, itu Nggak, memaki-maki kok bisa Uni ketahuan Eropa, gitu? memaki-maki Kan sunat Bang kan Zuma. bisa. Nggak, kalau Iya. kalau kita bicara sunat kan bisa langsung sembuh gitu kan. Kalau laser Nggak kan, bisa, Bang, nggak bisa. Aku nggak kayak yoga. Dia sunatnya mahal pakai laser. Aku manual loh. lah, kenapa kau sunat yang manual? Gini loh, kan aku kan waktu itu kan ada orang Muslim di sini kan Pak. Ya Pak Kiai gitu kan ya. Nah, aku kan udah 27 tahun kan. Setelah Pak Kiai itu bilang kayak gini, aku mau pakai laser. Pakai laser itu kan kalau nggak salah itu sebenarnya cuma 700 berapa ribu gitu kan. Nah, Iya. setelah itu bilangnya Pak ini kayak gini, kalau anak-anak pakai laser itu bagus, tapi kalau kau udah tua katanya lebih baik kau manual Jai katanya. Ya, manual lah, aku memang lebih murah sih, cuma 500 ribu waktu itu nggak sampai pun, gitu kan. Tunggu lu, kacamatanya dilepas aja lu, bingung orang liatnya. Biarin nggak apa-apa kan, biar menyamakan dengan Edis Kristus itu kan. Gitu. Nah setelah Artinya lu milih manual, oke, ya. Terus manual ya, itu datanglah aku kan. Mbak, saya mau sunat. Tengok gini. Saya baru jadi muslim, aku bilang. Oh iya. Mungkin dia kaget kan. Nah setelah itu kan ya, masa aku mau cerita tentang sunat loh. Nah setelah itu ya nggak apa-apa lah ya. Nah setelah itu aku cerita lah tentang sunat ya. Setelah itu daftarlah aku kan, ya berapa gitu kan. Sunatnya itu sakitnya itu ketika suntik pertama, suntik kedua, yang ketiga udah nggak terlalu sakit pun. Itu inget kali kan. Nah daftarlah aku kan. Aku nggak tahu kan. Udah daftar, nunggulah dia, nggak tahu lah ada pasien apa. Soalnya di klinik kan. Nah setelah itu ya, tahu kok bang. Semak belukarnya sudah di ini katanya, sudah ditebas katanya, iya kan? Itu dokternya bilang kayak gitu kan. Akhirnya aku dikasih gunting, dikasih apalah, suruh nembas sendiri lah itu kan. Pokoknya kayak gitulah ya. Nah setelah itu barulah masukkan ke ruangan itu, disuntiklah itu kan. Sakit kali, serius sakit kali. Yang pertama, yang kedua sakit tapi nggak terlalu. Yang ketiga udah mulai bereaksi. sakit lah. Nah setelah itu abangku, si dokter ini tuh nanganin pasien yang lain, bukan langsung, karena dipanggil dia kan, dia nanganin pasien yang lain, nggak langsung nanganin aku sampai 45 menit. Tahu kau? Ini aku cerita ya. Apa?
Ya tunggu obatnya bereaksi kan, tunggu Iya, masalahnya mat- kelamaan dia. Masa sampai 45 menit gitu kan? Nah, setelah itu masuklah aku kan ke ruangan kan, dah terbaring lah aku terkapar gitu kan. Ditariknya itu kan sakit lagi kan. Nah, soalnya apa? Biusnya tuh udah hilang, paham kau? cepat kali hilang biusnya. Mana mungkin 45 menit udah hilang. 45 menit loh aku ditinggal. Ditarik itu kerasa sakit lagi. Akhirnya apa? Disuntik lagi aku satu kali biar makin itu kan, gitu loh. Akhirnya ya maksudnya tuh biar nambahin ini aja bang, gitu loh kan. Nah, akhirnya apa? Ya disunat lah aku, digunting ya, terus kulit yang atas ini dibalik kayak gini. Aku tahu kali itu kan, dibalik kayak gini, dijahit lah aku itu, dijahit itu. Nah, dari situ, tapi bukan digunting terus dibiarkan, enggak, digunting, dibalik kulit yang atas, dibalik ke belakang, dijahit gitu loh, paham kau? Ya. Kayak gitu, kau kayak gitu juga? Aku waktu itu kan masih kecil. Ya karena kalau kami tradisi di Aceh mau itu agama apapun lah ya, Chinese, itu biasa waktu tamat SD pun kami sunat karena untuk kesehatan. Memang dari kecil kami semua sunat, dan waktu aku sunat karena aku apa ya, kan temanku duluan. Habis itu kan giliran aku. Kan di rumah tuh kami. Aku waktu yang pertama aja lihat temanku tuh darahnya udah banyak kali kan, jadi kami ketakutan. Aku ketakutan sama temanku satu lagi ya. Aku yang nomor 2 disunat, baru temanku. Jadi kami itu sampai pertama tuh, wah ini apa kita batalin aja gitu kan. Terus kita tanya sama dia, sakit nggak? Dia bilang nggak ada terasa gitu kan. Oh ya udahlah. Jadi aku waktu sunat tuh aku tutup badanku tuh dengan komik. Aku baca komik. Ya jadi aku nggak mau lihat, aku baca komik aja gitu. Aku ya 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 kayak gitulah bang. Nah, setelah aku disunat, pulanglah aku pakai Grab ya kan. Kau masih bocil bang disunatnya. Pulanglah aku pakai Grab, nggak pulang ke rumah. Dan salahnya aku nggak ngomong sama mamaku kalau aku sunat itu untuk kesehatan gitu kan, harusnya kan. Ya. Nah, datanglah orang-orang ke tempatku itu, ada 2 orang ngasih sejadah, ngasih beras 5 kilo, Kok bisa ngasih. kok bisa datang mereka? Artinya gara-gara lu udah ini ya, syahadat lagi di masjid dekat ya. Bilang kan, iya kan aku bilang kan, gitu kan. Bahkan ada tuh Al-Qur'annya sampai sekarang gitu kan. Nah, datanglah itu, tahulah mamaku. Ngapain kau katanya. Jadi gini loh, yang namanya orang keluarga itu kalau kita pindah agama, pindah haluan itu kan sesat ya kan. Paham nggak? Jadi menurut Dianggap sesat. ya kan dianggap sesat gitu kan menurut mereka. Cuman ada rasa juga mau kembali lagi gitu kan. Lalu ya itulah tadi bergejolak kan batin itu kan. Nah, setelah itu dipijak nonotku. Bener ini nggak bohong. Mungkin kawan-kawan di bawah yang tahu waktu itu sampai 4 kali bang nonotku dipijak itu bang. Bener ini. Tahu itu kawan-kawan di bawah. Berdarah lagi lah. Apa? Berdarah dong. Ya iyalah bang, berdarah. Aku aja kemarin habis operasi loh. Karena sakitnya itu yang aku perbaiki kan yang depan. Tapi ternyata ada luka dalam kan, gitu kan. Ya betul. Waduh. Sampai luka. Iya betul, serius. Aku habis operasi kemarin di bawah tulang ekor karena ada kelenjar gitu kan. Gitu. Waduh. Serius. Tapi ya memang itu kan ujiannya apa ya? Ujian kita kan. Ujiannya kan masing-masing kan. Gitu. Nggak, lu masalah gini, Bang Jai. Lu udah besar gimana ceritanya mama lu nginjak lu? Bang, orang habis disunat kayak mana sih bang? Sakit nggak sih bang? Lu diinjak waktu posisi lu lagi telentang tidur gitu ya? Lagi rebahan aku. Lagi rebahan. Tiba-tiba- Masa iya aku mau ini mau. Dan kau tahu, aku itu orang paling lebay sedunia. Jadi disunat aja nih, udah kayak mati rasanya aku. Aku ini Jadi lu lagi rebahan tiba-tiba mamamu datang langsung nginjak kayak gitu. kan ada orang kan di depan tuh kan ada orang gitu loh bang, gitu kan. Jadi aku tuh orang paling lebay sedunia. Aku pikir ya sakit kayak gitu aja bro. Udah kayak yang paling sakit kali lah gitu loh, paham lah kau ya. Ini mental oten mungkin Bang. Masih ada mental otennya. Oten tuh kan selalu gitu dia. Baru dicolek dikit udah kayak merasa macam dizolimi seperti apa gitu kan. Wah, langsung teriak-teriak Aku tuh play sakit victim. yang sakit yang terkapar kali yang apa sakit nanti kayak mana nonotku lepas, paham nggak sih kau? Aduh. Ya, itulah dulu itu kan. Ya namanya kan teng bahkan sampai keras. Sekarang aku masih keras itu teng-tengannya itu kan. Itu loh maksudku. Ya maksudnya tuh kalau kita bayangkan ya bukan sekarang kerasa, sekarang mah udah sembuh. Gila.
Maksudnya Jadi- membayangkan itu kan ngilunya itu. Oke. Terus nyokap habis itu marah-marah tuh. Iyalah. Kenapa kok ini banyak lah itu kan Setan marah-marah. mana yang mempengaruhimu gitu ya? Jadi setannya Bang Zuma sama Uni Iya. Riva lah ya? Enggak usah ya kau masuk-masuk ke ajaran teroro itu. Ya aku bilang, aku singkat aja ya, teroro gitu ya. Terus hanya dalam nama kau ya, apa yang aku salah dari ini, apa yang telah aku perbuat gitu kan, dia bilang, sampai kau kayak gini, sampai kau banyak lah kayak gitu ya. Siapa yang ini? Pokoknya setelah itu aku hilanglah itu kan dari Komal. Lalu 2 minggu kemudian agak mendingan tuh, aku adalah di Komal gitu kan. Aku dengar kok di Komal itu. Lama ngamuk lagi mama aku di Komal. Ngamuk sama Bang Zuma. Dimaki-maki Bang Zuma sampai Bang Zuma juga naik darah itu. Tapi mama lu naik ke Komal pakai akun siapa? Akunku diminta kayak gitu kan, sampai handphoneku itu ya sombong dikit nggak apa-apa lah ya, sombong sama Oten ya. Handphoneku baru ya dibanting waktu itu sama mamaku, hancur. Handphoneku baru waktu itu dibanting sama mamaku, hancur. Nah setelah itu aku pakai handphone toko lah itu kan, ya udahlah habis itu. Ya, waduh, kok pelanggaran? Live Anda ditanda, aduh, waduh. Jadi nggak apa-apa, aman. Yang lucunya gini, waktu itu kan mama lu nggak terima tuh, kok tiba-tiba bisa jadi terima sekarang, nggak diusir dari rumah? Lah sekarang kata siapa sekarang terima? Nggak ada terima mamaku. Tapi nggak diusir. Ya enggak lah, kayak mana kami hidup cuma bertiga. Adikku, mamaku, sama aku. Kami cuma hidup cuma bertiga. Sekarang yang mengelola keuangan aku. Kayak mana mau diusir? Nggak makan lah dia. Kayak mana dia mau mengusir aku? Aku yang kerja, aku yang ini, yang itu. Mama aku tuh pelit loh bang. Waduh. Pelit kali loh. Iya, mama aku itu bang ya. Kalau tentang Tuhan, 1 tambah 1 tambah 1 1. Coba kalau tentang uang, 1 rupiah pun dia tahu. Kalau boleh tahu Bang Jai, ini lu kan Nias kan, bukan Batak kan? Aku di Palembang, cuman di sini di Palembang ini mayoritas kan Muslim kan. Nah, Ya. orang yang di Palembang ini Kristen itu kebanyakan itu dari Batak sama Cindo. Enggak, lu nya sendiri ini Batak atau Nias atau apa gitu? Suku lu? Enggak jelas aku kayaknya. Enggak, bapakku itu Jawa loh. Hah? Bapakmu Jawa? Nama aku aja Santoso, kayak mana sih? Oke. Bapak Jawa, Bapak Jawa, Mama Batak. Nggak tahu aku, soalnya udah dari lama aku ada di Palembang. Jadi dari Lah, kecil gitu. cuman aja Mama sendiri nggak tahu. Loh, gini loh bang, mama aku itu orang Palembang, bapakku orang Jawa, gitu loh. Kami tinggal di Iya, Palembang. orang Palembang kan Melayu. Kalau Bukan, kami itu pendatang pada tahun 91. Kami itu ikut apa itu namanya transmigrasi. Migrasi itu Iya. loh. Gitu loh. Kenapa? Tapi logat lu logat Batak masalahnya. Nah kalau di gereja tuh Batak semua. Oh, Kawan-kawan futsalku, kawan-kawan ngejimku itu banyak Batak semua mereka. Marga Junta kebanyakan, jualan tua dia. Serius nggak bohong, bahkan aku pun jualan kayu tua, asal kau tahu ya. Kayu tua itu gini, jadi kalau kelapa itu yang kita apa itulah ya, pokok aku nggak ngerti sih, aku nggak ke situ kan ya. Cuman kelapa, pohon kelapa itu kalau itu katanya jadi gula tuh, tapi kalau dikasih kayu tua itu jadinya tua gitu, paham nggak? oke. Nah aku Ya, jualan ya. kayu gitu. Ngira itu. Ah, Jadi nggak yang tahu. yang aku bingung itu, cumalah ceritanya, lu bisa nggak tahu keluarga mamamu? Memang nggak pernah datang keluarganya? Ya di Surabaya mereka semua, ya tahu lah mereka orang Jawa kok. Tahu Lah, itu- nggak tahu. Oh, ini gara-gara terpengaruh lingkungan lu, jadinya logat lu gini ya? Iya, gitu. Tapi kalau Jawa aku ngerti sedikit-sedikit, tapi nggak pandai aku Jawa, gitu kan. Jadi bapakmu itu murtad atau apa sih? Nggak, bapakku udah lama nggak bareng sama aku sejak aku SMP. Enggak, dia Islam atau Kristen? Nggak tahu. Waduh. Kalau dulu ya Oten, sekarang Oh, dulu nggak tahu. Oten. Nah, sekarang nggak tahu. Ya bisa sih, karena di Jawa juga banyak yang Kristen ya. Kemarin aku baru pulang dari Semarang, ternyata dari Semarang sampai Jawa Kejawen. Solo. Kalau Enggak. kalau bapakku itu aslinya Gemolong, tahu Gemolong bang? Gemolong itu daerah terpencil ada di Jawa Tengah itu di situ. Tapi aku nggak pernah ke sana, karena dari kecil aku di Palembang.
Oke. Iya, karena banyak yang Kristen juga di sini memang 30% pun. Oh, tapi kalau pamanku yang di Surabaya itu dia tinggalnya di daerah itu Tambak Sari di dekat Tunjungan Plaza itu di apa namanya itu di pusat kota Surabaya, disitulah ininya apa namanya gerejanya di situ. Kalau aku Gemolong itu Seragen Jawa, iya Seragen Iya, itu. Seragen. Kalau aku itu di Tanjung Api-Api arah ke Gasing, Gasing pelabuhan jauh gitu. Hmm, Waduh, pelanggaran bang, kok kena pelanggaran kau? bentar aku naik lagi. Ya, kena pelanggaran. Tahu Salam Gemolong. Ya, aku pernah sekali ke Gemolong, jalannya gini dia. Terus banyak bambu di sana ya kan? Tapi dulu itu. Mana Bang Yesus? Gini dia. Ah, gini. Kita Oke. cuma ngobrol aja loh. Sekarang ku tanya samamu ya. Kau kenapa Apa-apa? jadi Muslim? Udah, ini aku lagi sesi nanya lu. Kalau aku punya nanti panjang. Ya. Ya, kalau itu memang banyak Kristen nih. Seragen itu termasuk daerah basis Kristen ya, yang penginjilan tuh kuat. Jadi bisa jadi bokap lu ini ya memang Kristen. Terus kalau boleh tahu, Jai, Nah. itu kan setelah lu mualaf itu kan berantem besar tuh, Mm-mm. ya nggak ngomongan lah kalian ya, walaupun nggak diusir kan pasti nggak enak di rumah kan. Enggak, sampai sekarang pun gini bang. eh Ya begini gitu. Antara aku pun sekarang nggak pernah di rumah ketika jam pagi sampai jam 8 malam gitu. Oh gitu. Nah, ya karena aku di toko. Karena gini bang, ketika aku jadi mualaf Oh, rumah sama toko beda. beda gitu kan. Kalau toko kan di depan kan, kalau Iya. kalau rumah kan di dalam gitu kan, beda. Ini aku di toko. Nah setelah itu gini bang, kalau misalkan pagi itu aku mulai ngaji itu sekarang nih ya, itu jam setengah 4 pagi sampai jam setengah 6 pagi itu ngaji tuh, serius nggak bohong itu. Lalu bahkan ketika aku Ramadan kemarin aku ngaji mulai jam 2 pagi sampai subuh. Kenapa? Karena kita kan cari-cari waktu sembunyi-sembunyi dari orang tua kan, gimana caranya gitu kan. Gitu bang, itu kalau sekarang. Tapi kalau sekarang sudah udah terbiasa lah. Dan guru ngaji dan kawan-kawan ngajiku itu adalah bapak-bapak yang usianya 50 ke atas, asal kau tahu. Tidak semua orang muslim bisa ngaji, asal kau tahu. Betul. Karena Tidak banyak semua orang kan juga muslim sibuk. bisa ngaji. Tidak semua orang muslim bisa sholat. Asal kau tahu. Kenapa? Islam itu berat, apalagi yang Islam keturunan dan dia memang tidak di ini. Memang banyak orang muslim itu yang dari kecil belajar, tapi tidak sedikit juga orang muslim yang baru belajar ngaji. Bahkan aku sudah ikro keempat, dia baru ikro 2. Serius, nggak bohong aku. Aku malah kemarin jumpai ini ya, yang kan ada sekolah mualaf ya, sekolah mualaf di Semarang. Itu banyakan itu udah tua, bahkan ada nenek-nenek sampai umur 70 baru belajar. Umur 70 Serius? baru belajar. Serius nggak bohong. Dan kalau dulu catatanku itu tentang Yesus, tentang apa, sekarang beda catatanku. Mau tengok kau? Ah, dia catatanku. Tuh, udah belajar nulis aku. Udah belajar nulis kan? Tuh, Oke. udah belajar nulis aku. Tuh, udah belajar nulis aku. Tuh. Ya, Jay, aku mau nanya lagi nih. Kan Apa? nyokap lu pasti kan ngajak lu diskusi lah, mencoba untuk membawa lu kembali ke Kristen gitu kan. Pasti kan terjadi perdiskusian tentang Yesus ini benaran Tuhan atau tidak. Itu gimana? Ya betul. Dan kalau nyokap sih nggak banyak ngomong ya kalau sama aku ya. Cuman dia lebih ke apa namanya, ke keluarga besar gitu kan. Jadi di mana keluarga besar itu di Surabaya waktu itu kan. Terus setelah itu kan aku mau dibaptis ulang, nggak tahu berapa kali. Waktu itu terjadi apa namanya, pas Lebaran pertama. Oke. Jadi Lebaran pertama itu kami kan selalu pulang ke Surabaya karena keluarga besar kan di Surabaya yang aku bilang di Tambak Sari tadi kan. Nah, setelah itu aku juga ikut ke Surabaya tuh. Udah disiapin babi guling lah, udah segala macam lah pokoknya makanan-makanan itu, dan makanan itu makanan yang bener-bener menggugah selera aku. Paham kan kau kan? Nah, Nah, lu suka dulu ya. banget lah, kayak mana makananku. Memang nggak munafik lah, emang enak kok. Dulu ya, maksudnya nggak sekarang ya, dulu ya kawan-kawan. Nah setelah itu aku pulang bang. Bahkan waktu itu pulang itu cari tiket itu dari Surabaya ke Palembang itu aku kena itu 6 juta, bayangkan.
6 juta aku beli itu bang. Padahal kalau hari biasa cuma 1.200.000, 1.400.000 gitu ya. Oke. Aku disidang di situ kan. Kenapa kok begini-begini? Nggak usah kau naik-naik mainan TikTok atau apalah itu. Pokoknya banyak lah. Aku diem aja. Setelah itu mereka makanlah dan sebagainya. Aku diem aja gak bisa apa-apa itu. Aku bilang kan, aku mau ke mall. Aku bilang mau cari makan. Aku bilang. Padahal aku balik ke Palembang. Kabur ke Palembang. Serius kabur ke Palembang. Dan waktu itu 2 hari sebelum aku lebaran ya, kabur aku ke Palembang. Nah setelah itu mama aku masih di Surabaya itu. Waktu itu kan aku tuh udah beli baju koko yang warna biru itu loh bang, yang Enggak, yang aku bingung gini, Jai. Kan lagi lebaran. Ngapain kalian balik ke Surabaya? Kalian kan bukan Islam yang pertama. Terus yang kedua, lagi gini, lebaran itu Abang, harga tiket kan di Palembang gila. itu enggak, di Palembang itu semuanya tutup abang kalau lebaran, toko-toko ngapain, kami kan yang liburan juga lah, kalau nggak ke Lampung kami ke Palembang. Oke. Ke Surabaya. Kalau nggak ke Lampung kami ke Surabaya, nggak hanya lebaran aja sebenarnya gitu loh. Iya, tapi kan tiket lagi ngawur sekali gitu. Lebih bagus bertapa di kota sendiri Karena gitu. kami belinya dari jauh-jauh hari pun. Oh, udah beli jauh hari. Nanti ketika lebaran kami ke sana, ya ke sana itu bukan mau lebaran, bang kan kami oten, tapi itu mau Orang bingung ini lebaran kok lu ikutan lebaran juga di pulang kampung. enggak gitu, soalnya memang keluarga kan pada libur, yang kerja juga libur, yang ini juga libur, janjian gitu loh bang, janjian. Kadang ada juga keluarga yang datang ke Palembang gitu kan. Soalnya saat itulah bisa berkumpul semua lah ya. Iya, karena hanya itu ketika bisa berkumpul semua ya liburan bang kayak gitu. Kadang nggak cuma di Surabaya aja, kadang kami ke Malang, di mana itu Kalau namanya? pergi nggak gitu mahal, pas pulang yang itu ya tiketnya luar biasa. Iya. Nah, terus lu kabur. Nah setelah itu bang ya, aku kan sholat Idul Fitri itu kan baru pertama kali ya. Iya, sholat Id. Sampai malamnya itu aku udah kepikiran nggak bisa tidur karena besok mau sholat Idul Fitri bang, tahu kau? Nah, udahlah kenceng ya, salah pun. Nggak, boleh cerita nggak Jay? Waktu lu disediain makan tuh apa yang terjadi tuh? Terjadi pemberontakan atau Ya. lu main makan aja gitu? Enggak bang, aku nggak makan sama sekali. Dan mereka itu sebenarnya gini, kalau yang kaku itu sebenarnya mamaku. Tapi kalau keluargaku ini dia lebih ke apa namanya ya, mediasi, tahu bang? Maksudnya Iya. nggak Mereka jadi penengah. nggak main tangan. Tapi kalau mamaku memang sering, bahkan aku dilempar pakai patung kucing di depan tubuhku yang gini-gini itu pernah juga itu kan. Tulang bawang, Lampungnya tulang bawang Kak Sumiati. Nah, setelah Jadi itu kalau waktu itu kan terjadi tuh, lu dikeroyok lah sama keluarga gitu ya. Udah kembalilah kau ke Kristen gitu kan. betul, Lu jawab apa? ya sempet ini juga bang, maksudnya ya nggak munafik ya, sempet goyah juga gitu kan. Tapi gini, Kenapa? ya demi Tuhan bang, demi Allah ya, sempet goyah. Kenapa? Waktu itu kan barunya bang, belum lama juga kan, baru beberapa bulan kan, gitu kan. Tapi kan ya Enggak, yang membuat goyah apa? Karena kasihan sama mama atau Iya. karena pengen makan babinya? gini bang, setelah aku jadi muslim itu gini hidupku. Jadi kalau kalau dulu kan sama mama pun kontras, terus ya pokoknya beda lah bang, ya beginilah pokoknya. Ketika aku jadi nonis itu kan kayak duit pegang terus segala sesuatu enak lah, dan nggak pernah masak sendiri, nggak ini nggak itu gitu kan, paham nggak sih? Jadi kayak Iya. sekarang pun kan aku masak sendiri, ini tengok lah ini, kalau kau nggak percaya masak sendiri aku, tengok ini tiap hari aku masak sendiri. Nah, Iya, jadi kayak merasa sendirian gitu. Begitu di Islam kayak iya, sendirian. Gitu. nah, apakah benar jalan yang aku ambil ini? Apakah sudah ini, sudah itu gitu kan? Ya, jadi kayak ya goyah lah intinya. Tapi ketika diem, tarik nafas, merenung, aku tidak bisa memutuskan bahwasannya ini iya atau tidak. Betul nggak sih? Karena hidup cuma satu kali. Tidak ada yang keluar hidup-hidup dari sebuah kehidupan, bener kan? Mati Betul. ujung-ujungnya. Mana ada orang yang hidup selamanya? Nggak mungkin kan? Perang batin lah, perang batin. Ya sampai pada akhirnya ya itu. Enggak Tetap. lagi. Mantap. Oke, Aku tapi mantap. lu bilang sama mereka, nanti kalau saya balik ke Kristen disebut sama Yesus Galatia 5:2 pula nggak ada berguna kan udah disunat soalnya. Ya, aku sudah sebutkan itu Galatia 5 pasal kedua. Barang siapa yang sebab aku Paulus berkata kepadamu, aku juga hafal ayat itu, Bang, Bibleku itu. Nah, siapa yang menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak akan berguna bagimu. Lalu kumana itu kulupku kucari itu? Nggak ada kucari kemana. Itu kan maksudmu. Iya.
Nah, ya tahu lah aku itu pasal itu, ayat itu tahu aku itu. Nggak, Tapi aku karena nggak dengan sampai. kemampuan Jai sekarang, ya kemampuan Bang Jai sekarang kan biasanya itu udah sangat cukup, sangat mumpuni untuk menjawab semua yang mereka tanyakan gitu kan. Bahkan bisa Sekarang sih dibilang lu bisa. yang menggili mereka. Ya, sekarang sih bisa, Bang. Awal dulu, Bang. Karena gini ya, awal dulu kita itu kan ketika ketemu sama ketika ketemu sama keluarga itu deg 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 paham nggak sih, Bang? Terus kayak Berarti terintimidasi masih. ya, masih aduh aduh kayak mana ini gitu paham gak sih, Bang, kayak gitu kan, gitu loh. Dan aku cuma minta, aku putuskan, ya Allah, aku bilang meskipun kami sudah tidak satu iman, pengen kali lo, ya ya ayo kita tuh baik-baik aja, aku dengan imanku, kau dengan imanmu. Perihal kau nanti itu mau masuk ke imanku ya terserah, tapi jangan biarkan aku tuh bebas, paham nggak maksudku? Iya. Jangan ada diskriminasi kayak gini gitu loh maksudku, gitu Ya, tau loh. juga mama kandung, apapun ceritanya ya tetap mama gitu. Tanya betul, tidak ada keselamatan kalau tidak melalui ini. Ya aku tahu yang namanya pindah agama itu pasti kan ya dianggapnya sesat gitu kan, gitu abang. Ini ada sisal juga ini, begitu Ya. aja sih. Nah, digubris sisalnya. Turun-turun. Ya, assalamualaikum salam. Waalaikumsalam warahmatullah. Gitu aja sih kalau aku. Oke. Terus Waalaikumsalam warahmatullah. dari Jai sendiri nih, artinya kan Ah, sekarang sama nyokap istilahnya damai tapi gencatan senjata lah lebih tepatnya ya. gini bang, kemarin aku nganterin ke gereja gitu, maksudku ya udahlah, kamu ku anterin gitu loh. Terus kau mau baik sama aku baik samamu, maksudku ya udahlah gini loh. Tuhan itu kan maha membolak-balikan hati manusia ya, yang ku inginin hanya itu aja sebenarnya. Tapi lebih banyak perang batin, dan aku lebih banyak menghormatinya kayak mana. Ketika ada mama aku nggak sholawatan, ketika ada mama aku tidak pernah ngaji, ketika ada mama aku nggak berani ini nggak berani itu. Aku lebih menjaga keperasaannya, Hmm. bukan karena nggak berani gitu. Dari Jai sendiri apa sih upaya yang sudah lu lakukan untuk supaya bisa memulihkan hubungan dengan mama? Ya, aku sudah bersimpu di telapak kaki mamaku. Hmm. Aku bilang, Seperti Maria gitu, Maria Magdalena menyeka kaki Yesus gitu. ada salah satu ustazahku yang bilang gitu ya di Komal, kau cuci kaki mamamu Jai, Eh, lalu kau basuh kaki mamamu katanya, terus kau ini itulah kayak gitu kan. Semoga mamamu itu begitu. Ku ikutin sarannya, tapi yang namanya orang doktrin udah kuat, pasti itu nggak semudah membalikan telapak tangan, betul kan? Nah, Betul. aku sudah 2 kali 3 kali, tapi itu udah waktu itu. Sekarang belum pernah lagi ku ngomong. Yang sekarang ini kita serumah tapi tidak seperti serumah, begitu. Iya. Kita ngobrol tapi hati tidak seirama, gitu aja. Kita nggak pernah lagi bercengkerama. Jadi ya selayaknya ya gitulah. Kalau dulu kan ada yang suka bantu-bantu di rumahku gitu kan ya, terus kami masak bareng gitu kan, ngobrol bareng, malam kudus nyanyi-nyanyi bareng. Tapi kayak sekarang tuh kayak ya udahlah Ya kayak lu, gitu aja. gua gitu. Gua urusin kerjaan gua. Ya betul, yang jelas Kalau ngobrol pun ngobrol tentang kerjaan aja gitu ya. betul, yang jelas nih buku pembukuan mana, cash flow-nya berapa hari ini, uang masuk berapa gitu, kayak gitu aja sekarang. Jadi oh ya udah kayak gitu aja, barang mana masuk ini keluar barang kayak gitu aja. Jadi nggak ada, intinya tuh udah nggak sehangat dulu, paham nggak bang, gitu. Ya, jadi ceritanya toko ini jadinya lu jatuhnya kerja atau bagi hasil? Aku itu seluruhnya aku kasih mamaku, jangan bilang-bilang ya nanti ada yang rekam pula. Tapi kadang kalau ada yang sedikit apa gitu, ku ambil dia. Ya Bener punya ini. mamamu soalnya kan. Soalnya kan Iya. tokonya punya mamamu. Iya punya mama aku lah, modalnya pun punya mama aku, apalagi mama aku pelit kali. Nah, gini loh, aku kan nggak mungkin hidup bareng sama dia juga kan terselamanya kan. Jadi, Mulai simpan untuk sendiri lah gitu. betul gitu kan. Kau pikir aku beli buah naga ini gratis? Nggak ada, aku gratis. Jadi ada suatu waktu ya pintarlah aku gitu. Bukan mencuri sih, karena kan aku juga aku kerja di situ kan, gitu kan. Harus jujur Jai, dipijat lagi nonotku kalau jujur. Nah, aku ambil berapa puluh ribu itu bisa, tapi kalau besar aduh mama aku tuh teliti kali bang, pelit kali dia, teliti kali dia gitu.
nggak bisa. Tapi dari lu sendiri Jai, kan ini masalah waktu aja lah sebelum lu memutuskan untuk menikah ya. Nah, Suatu saat nanti gitu. Kalau lu menikah, rencana lu tuh lu akan pisah rumah sama nyokap bisa, atau nggak akan mungkin mamaku bisa sama mertuanya, nggak akan mungkin. Aku tahu karakternya, aku sudah 28 tahun bareng sama dia. Oh, yang ada tekanan batin jadi segini nanti istriku, nggak ada. Aku pengen berpisah itu bukan berpisah apa gitu ya, tapi kan ya nanti bisa balik lagi kan ke rumah mama kan, bersilaturahmi gitu kan. Lagian orang enggak, jadi lu waktu nikah nanti rencana lu pisah rumah dan lu masih kerja di toko itu atau lu nanti mungkin usaha sendiri aja deh. usaha sendiri aja, usaha sendiri aja. Nggak bisa aku bang. Pertama aku juga sebenarnya udah birahi pengen kawin ya. Kenapa? Tujuan Yo iyalah, aku normal. Yang kedua, kalau sudah menikah itu kupikir mau ngaji bebas, mau belajar ini bebas, mau itu bebas, mau ini bebas. Betul nggak kalau menikah? Nah, kalau sudah menikah gitu loh. Ya datang silaturahmi, silaturahmi, ini silaturahmi, silaturahmi gitu aja gitu loh. Gitu. Gitu. Jadi dalam waktu dekat rencananya memang mau menikah ya, tapi nggak sama Sisal kan nikahnya? Pengen aku menikah dalam waktu dekat, cuman ini aku download jodohku, jaringannya masih 2G, belum nyampe. Belum ada jodohnya. Jadi 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 Ko Julius kapan nikah lagi? Waduh, kapan nikah lagi kawan nih? Kasih Tujuan kalian dulu menikah Sal. itu, kalau aku tujuan menikah itu pertama punya kakak sendiri, kedua bisa apa namanya, bisa itu kayak beribadah ya, yang pasti baik denganku Bebas lah. ya, bareng denganku gitu. Terus yang ketiga, aku tetap punya mama Oten nggak apa-apa, tapi kan aku tetap bersilaturahmi. Ya mana tahu nanti kalau aku punya anak dia ngelihat cucunya terus, oh cucuku gitu kan. Jadi kayak dia baik sama aku, bener kan? Apa Nah tuh? mungkin cucunya juga diinjak kan? Mana cucu, mana anakmu kok injak sih? Iya kan? Itu dia. Betul. Nah itu kan. Cuman kan jodoh maut katanya Ustadz itu kan, apalagi jodoh maut rezeki semua itu kan di tangan Tuhan gitu kan. Jadi ya menikah bukan untuk perlombaan gitu kan. Ya berdoa aja. Lagian juga aku kan baru mempelajari Al-Quran pun bang. Nanti kalau seandainya aku pun sekarang disegerakan menikah, gimana aku mau mendidik istriku? Kalau misalkan Sisal juga disegerakan menikah, bagaimana Sisal mau mendidik istrinya? Kami mendidik diri kami aja juga belum begitu bisa. Karena gitu. aku sayang kamu. Ya udah kalian kalian menikah aja jadi saling mendidik kalian. Bukan di gereja ini. Saya pikir Jai, Galatia 3 sampai itu ada yang 28. ngomong Jai. Maulah. Jai, Mister Jojo kata gini Jai. Mister Jojo. Jai, aku ada adik perempuan. Aku ada adik katanya. Mau nggak sama adikku kata Mister Jojo. Rupanya nama adiknya siang Sandi, malamnya Sandy. Enggak gitu loh. Yang namanya menikah itu kan bukan sekali, bukan sekali, 2 kali, 3 kali, tapi 1 kali untuk selama-lamanya yang diminta. Wih. Nah, iyalah yang diminta kan begitu. Masalahnya kalau aku Sal sama Bang Yesus ini mantan Oten, kayak mana kalian mau menerima dengan latar belakang kami Bisa, yang bisa. aduh ala iya kayak gini dengan complicated. Sal ini didikannya kok aja sih, nggak bisa dia nikah sekali. Enggak semuanya orang Muslim dari lahir itu bisa menerima mantan Oten, gitu loh. Iya Yang kan? Cina siapa? Yang Cina siapa? Yang dituduh siapa? Gitu. Ini kan kok biasa gitu deh. Begitulah pokoknya gitu ya. Tapi pasti banyak dong, Jai. Gini ya. Sekarang kan bisa dibilang kan lu di dunia diskusi ini kan lumayan dikenal lah ya, banyak yang kenal gitu. Pasti kan banyak dong yang DM atau ngontek gitu. Kalau nggak ya jodohin dengan siapa gitu, keponakan Nggak lah ada dan sih, sebagainya. sampai detik ini nggak ada. Cuman Bang Zuma malah waktu itu. Ini aku cerita ya, ketika waktu itu aku Lebaran pertama kali ya, aku cerita ya. Ya boleh. Aku Lebaran pertama kali itu malamnya kan nggak bisa tidur tuh. Nah malam nggak bisa tidur sampai pagi itu mataku bengkak. Alasan nggak bisa tidur apa? Karena kepikiran besok mau sholat Id. Nggak ngerti. Takut. Ya campur aduk kan, kayak excited banget gitu kan. Bahkan baju baruku yang gombrang-gombrang itu, Sisal tahu tuh warna biru. Itu udah ku taruh di samping tempat tidurku, besok aku mau pakai ini, besok aku mau pakai ini. Bayangkan kok. Jadi kan, hatiku itu udah kayak
apa sih bang namanya? Wow Kayak gitu ini, kan. ngantin, kayak cewek lagi nunggu dijemput pacar. Ya kayak gitu paham kau kan? Pokoknya excited kali kan. Nah, baju baru lah ini bagus. Aku nggak pernah pakai baju kayak gitu-gitu kan. Biasanya nggak pernah pakai baju pun, mandi pun kagak gitu kan. Nah setelah itu ya datanglah itu kan hari hari Lebaran itu kan, pakai peci, pakai baju itu, datanglah aku jam 4:30 aku sudah ke masjid. Nggak ada orang sama sekali, hanya kakek-kakek yang datang itu. Nah setelah itu setelah itu ya, sampai setelah selesai sholat id itu aku baru terasa orang-orang cium tangan, terus peluk-pelukan, kok kayak gitu. Nyampe lah aku di rumah, nggak ada orang sama sekali, baru nangis di situ. Laki-laki lo nangis. Baru sadar Wajar. ternyata mamaku masih oten. Bayangkan, Sisal tahu itu. Wajar. Karena Superman juga Jadinya pernah aku nanya. mau peluk-pelukan sama siapa? Mau meluk tembok? Nggak mungkin juga. Sama Akhirnya aku kan bisa. Aku masih ada bahu kok, Jai. Aku masih ada bahu kok untuk menopang dagumu. Aku masih ada bahu. diam aku dulu. Kau ini pula dikira. Setelah itu ya. Oh iya tadi waktu sholat nih ya. Allahu Akbar. Nah, ada kejadian lucu. Ini dulu aku mau cerita. Allah, aku langsung ruku, kau tahu. Ternyata aku itu 7 kali apa berapa kali. Ujian pertama kali. Malunya tuh ujian pertama kali nggak apa-apa. It's okay. Iya itu bang, kayak gitu. Itulah kayak gitu. Akhirnya aku pulang ke rumah, buka komal. Akhirnya ditemani sama Uni Rifa, sama Bang Zuma waktu itu live. Mungkin ada kawan-kawan yang tahu lah, gitu. Dikawanin aku sama Bang Zuma. Kalau Lah, gitu aku- gini aja lah. Gini aja Jai. Ini kan Sal nggak jelas nih. Di sini nggak jelas ya. Mending kita kirim dia ke tempat lu aja biar ada teman kalian peluk-pelukan. Ih, buset, buset, buset. Mamanya. Makanku banyak. Lah, Jai kan bisa masak dia. Bisa Masa- aku aja masa belum makan babi? jam segini. Aku nggak pernah makan pagi. Makanku Aku siang. nggak bisa. Enggak lah bang, aku pengen nikah loh bang. Kasihan Iya, Kuno. Aku tuh kok 6 tahun kok gitu kok. Idul Fitri, Idul Adha. Tiap tahun nengok orang salam-salaman sama aku. Apaan sih? Nggak lucu banget, tapi aku nangis. Cia Ila nangis, Superman aja pernah nangis. Iya, Masa aku kita cuma bisa manusia nangis biasa? dan aku baru sadar ternyata mama keluargaku tuh masih oten. Itulah aku nangisnya di situ. Ya Allah, aku bilang gitu kan. Iya ya, ternyata kayak gini ya rasanya gitu. Yang dirasakan Jai itu aku udah laluin. Ya udahlah, Nggak kayak tahu gitulah. gimana. Pokoknya sedih kali, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, Bang Jess. Ya. Nggak bisa diungkapkan. Kalau kata-kata. adik sendiri gimana sih? Karena lu ada adik tuh, cewek atau cowok? Cowok, adikku cowok. Nggak berantem kalian? Enggak, adikku itu beda sama aku. Kalau adikku tuh memang pertama nggak suka sayur dan buah, nggak suka pisang juga. Jadi dia nggak banyak ngomong kayak aku gini. Oh, berarti dia nggak vegetarian ya? Dia itu nggak doyan sayur sama buah, nggak doyan. Dia makannya Iya, cuma begitu. telur, ayam gitu kan. Jadi dia nggak banyak ngomong. Kalau aku suka makan buah ya, jadi kayak burung gitu, banyak ngomong. Dan adikku itu orangnya bang, pendiam kali. Kerjaannya cuma main game. Loh, jadi nggak bantu nggak bantu jaga toko? Ya dia itu tahu aku belajar ngaji pun misalkan aku baca nih Bismillahi apa sih kau bang? Udah aku ajak ngomong baik-baik tapi nggak mau dia gitu. Dia itu orangnya Nggak, maksudnya- ya gitulah. Nggak ini dia, nggak pernah permasalahkan ini ya. Masa kan lu yang jaga toko nih, masa dia nggak bantuin jaga Dia toko? dia enggak sama sekali. Lu mau kayak mana kayak enggak, adikku mah bodo amat, yang penting gua makan enak gitu kan. Punya duit deh gitu aja adikku tuh. Emang kayak gitu dia karakternya. Lu disuruh jaga toko, adik lu nggak disuruh? Kok Nggak. dikasih mamamu? Beda bang, beda ininya beda. Adikku beda. Berarti Beda. bahasa Medannya kok style tungki gitu doang. Bahasa Medannya style tungki. Beda, adikku memang beda gitu. Oh, jadi adik lu cuman makan tidur minta duit gitu? Betul. Beda. Karena mungkin aku anak pertama juga. Kami cuma berdua bersaudara. Gitu. Iya, tapi kan biasa perlakuannya tuh harusnya sama dong, nama sama-sama anak laki. Beda. Oke. Artinya mama lu benar-benar udah percaya penuh lah kalau tokonya sama lu ya? Iya. Udah memang udah dari aku sejak aku masih
Sekolah dulu, saya tidak pernah diajarin untuk kerja sama orang lain. Saya diajarinnya ya, ya ini apa namanya kerja di rumahku sendiri gitu kan. Jualan, jualan gitu, jualan begitu. Terus kan sekarang lu udah Islam dan teman-teman lu yang dulu kan yang Batak-Batak itu kan masih Kristen kan? Masih Kristen. Sering datang nggak untuk kayak diskusi-diskusi gitu? Nggak pernah. Dia sering pernah masuk ke komalku, tapi ya menghujat. Terus sudah itu turun, nggak berani juga. Kalau nggak salah ada sisal juga ke waktu itu. Beberapa kali itu. Lo Iya. teman sendiri? Awal-awal. Masa teman sendiri? Iya, teman sendiri awal-awal ya bang, awal-awal. Tapi sekarang udah nggak lagi. Sekarang pun aku kan nge-gym juga ya, nge-gym, olahraga gitu. Kami ya biasa aja. Maksudnya sekarang sih udah nyapa. Kalau awal-awal kan nggak saling sapa tuh, biasa aja. Ya ada yang nyapa, ada yang enggak, itu kan pilihanmu gitu. Namanya orang kan beda-beda. Tapi sekarang udah biasa aja. Tapi nggak sedekat waktu itu gitu. Dan memang Itu saya berapa? juga banyak bang, kawanku banyak. Jadi gini, kalau di tempatku itu, kami itu dulu ketika sekolah dari mulai kecil, kami itu ada antar jemput sendiri. Jadi kami nggak bebas kayak orang yang itu, tapi udah waktu itu udah SMP gitu loh bang. Itu ada kayak Iya. antar jemput sendiri satu mobil gitu bang, gitu. Cataran itu yang kalian ya. Gitu. Oh gitu, begitu. Tapi ya lingkupnya juga itu aja sebenarnya. Cuman sekarang mereka menjaga jarak dan saya juga menjaga jarak. Bukan hanya mereka, mereka sih udah biasa sama aku. Cuman aku lebih menjaga jarak karena apa? Gini kan, dimana kita berkumpul, ya takutnya kan kayak mana kan, gitu. Jadi kita udah beda. Gimana tahu bisa lu injilin mereka? Kan lebih bagus. Maunya begitu. Cuman saya tidak pernah mau memaksakan kehendak orang lain karena mereka juga punya hak free will juga sama seperti aku. Dan kurasa hidayah itu ya ada orang yang memang mencari kebenaran bukan pembenaran. Orang tabun lah gua nih. Orang tabun. Nanti pas dia lagi ngomong ambilin maturnya ya.